Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat dan karunia-Nya kita senantiasa diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa kembali melakukan kegiatan pembelajaran mata kuliah metodologi pengembangan dakwah. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa kepada dosen mata kuliah metodologi pengembangan dakwah yang saya hormati, dan rekan-rekan kelas MDC yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 ingin membahas mengenai standarisasi pengukuran efektivitas pengembangan manajemen dakwah di majelis taklim. Baik, dan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, langsung saja untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Jaja Arianti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian majelis taklim, yang mana majelis taklim ialah wadah atau suatu tempat untuk membentuk jiwa serta kepribadian dimiliki oleh seorang individu, sehingga orang tersebut itu memiliki sisi agamis yang berfungsi sebagai penyeimbang setiap gerakan atau aktivitas kehidupan umat Islam di Indonesia. Maka udah seharusnya segala kegiatan yang bernuansa Islami mendapatkan perhatian atau dukungan dari masyarakat, terutama penduduk Muslim di Indonesia, sehingga dapat menciptakan pribadi yang memiliki keseimbangan antara ilmu dunia maupun ilmu akhirat dalam upaya menghadapi perubahan zaman yang semakin maju ini. Di sini saya akan memaparkan mengenai fungsi dan peranan majelis taklim. Keberadaan majelis taklim menjadi sangat penting karena ia berada di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat adalah salah satu dari 3 lingkungan pendidikan. Kedudukan majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal mempunyai fungsi yang pertama, membina dan mengembangkan agama Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang takwa kepada Allah. Yang kedua, sebagai ajang silaturahmi yang dapat menghidupkan dakwah dan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, sebagai sarana dialog berkesinambungan antara ulama, umaro, dan umat. Sebagai media yang mempunyai gagasan dan modernisasi yang bermanfaat bagi pembangunan umat, fungsi-fungsi yang telah saya sampaikan berada di tengah-tengah masyarakat harus difungsikan sebagaimana eksistensinya, sehingga dapat membentengi masyarakat dan umat dari pengaruh-pengaruh negatif, utamanya generasi muda dan remaja yang masih sangat dipengaruhi oleh berbagai hal. Dari sinilah keberadaan majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal sangat penting di samping dengan pendidikan formal. Bila fungsi-fungsi majelis taklim berjalan sebagaimana mestinya, maka akan mengalami suatu kehidupan yang penuh kedamaian. Bila dilihat dari strategi pembinaan umat, maka dapat dikatakan bahwa majelis taklim merupakan wadah atau wahana dakwah Islamiyah yang murni institusional keagamaan. Peranan majelis taklim tidak lepas dari kedudukannya sebagai alat sekaligus media pembinaan kesadaran beragama. Usaha pembina masyarakat dalam bidang agama mempunyai pendekatan, dan salah satunya pendekatan yang digunakan adalah jalur pendekatan pembinaan mental melalui jalur pendidikan. Inilah yang banyak dipengaruhi seperti madrasah, pesantren, pengajian, dan majelis taklim. Dalam konteks ini, majelis taklim atau jamaah pengajian dipandang efektif karena ia dapat mengumpulkan banyak orang dalam satu waktu. Karena itu sangatlah jelas betapa pentingnya kedudukan dan peranan majelis taklim dalam pendidikan agama dan dakwah Islam. Jadi, peranan secara fungsional majelis taklim adalah mengokohkan landasan hidup manusia di bidang mental spiritual dalam rangka meningkatkan kualitas hidup secara integral, lahiriah dan batiniah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Karena itu majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal membutuhkan perhatian dan kesadaran umat anggota masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sehingga eksistensi
dari majelis taklim itu sendiri dapat dijalankan sebagaimana fungsinya dan berpengaruh dalam membangun manusia yang berkualitas. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Yesi. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai metode pendekatan usaha pembinaan masyarakat. Usaha pembinaan masyarakat dalam bidang agama harus memperhatikan metode pendekatannya, yang mana metode pendekatan tersebut dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu melalui propaganda, yang kedua melalui indoktrinasi, dan yang ketiga melalui jalur pendidikan. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai usaha pembinaan masyarakat melalui metode propaganda. Nah, metode propaganda ini lebih menitik beratkan kepada pembentukan public opini agar mereka mau bersikap dan berbuat sesuai dengan maksud propagandis. Kemudian yang kedua yaitu metode pendekatan usaha pembinaan masyarakat melalui pendekatan indoktrinasi. Nah, pendekatan indoktrinasi ini menanamkan ajaran dengan konsepsi yang telah disusun secara tegas dan bulat oleh pihak pengajar untuk disampaikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu metode pendekatan usaha pembinaan masyarakat melalui jalur pendidikan. Nah, dengan metode ini dengan cara menitik beratkan kepada pembangkitan cipta, rasa, dan karsa, sehingga cara pendidikan ini lebih mendalam dan matang daripada metode propaganda dan indoktrinasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nopi Pahmarwah. Selanjutnya materi yang akan sedikit saya bahas mengenai macam-macam majelis taklim dalam masyarakat. Majelis taklim yang tumbuh dan berkembang di Indonesia jika dikelompokkan ada berbagai macam. Di antaranya dapat dilihat dari jamaahnya. Yang pertama itu majelis taklim kaum ibu-ibu atau muslimah. Dalam kenyataannya di masyarakat, majelis taklim jenis ini cukup dominan jumlahnya. Tidak heran ada kesan bahwa keberadaannya dan kegiatan majelis taklim ini identik hanya kaum hawa saja. Yang kedua, majelis taklim kaum bapak-bapak atau muslimin. Jamaah atau anggota majelis taklim ini khusus kaum bapak-bapak. Tidak ada anggotanya yang perempuan. Di tengah-tengah masyarakat, majelis taklim khusus kaum laki-laki ini umumnya lebih dikenal dengan sebutan pengajian untuk kaum bapak-bapak. Yang ketiga itu majelis taklim kaum remaja. Jamaah atau anggota majelis taklim ini adalah khusus kaum remaja, putra atau putri. Ada yang terpisah dan ada yang campur, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jenis majelis taklim ini dikenal dengan nama pengajian atau kajian atau studi Islam atau rohis, remaja Islam. Yang keempat ada majelis taklim anak-anak. Jamaah atau anggota majelis taklim ini adalah khusus anak-anak. Nama yang lebih dikenal di tengah masyarakat untuk menyebut majelis taklim ini adalah pengajian atau taman pendidikan Al-Quran untuk anak-anak. Dan yang terakhir ada majelis taklim campuran laki-laki dan perempuan. Jamaah atau anggota majelis taklim ini adalah campuran gabungan antara kaum bapak-bapak dan kaum ibu-ibu yang secara bersama-sama aktif mengikuti kegiatan-kegiatan majelis taklim tersebut. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rifki Naufal. Kepadanya dipersilahkan. Rifki Naufal akan menjelaskan sedikit tentang poin apa saja sih yang ada pada penilaian indikator tentang keefektivitasan pengajian majelis taklim. Di antaranya yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan agama jamaah, yang dimana pada majelis taklim ini dipaparkannya tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada para jemaah pengajian. Lalu selain itu pada majelis taklim juga
ditingkatkannya aktivitas dan kreativitas para jamaah yang mungkin dapat membuka pola pikir dan wawasan baru bagi para jemaah. Lalu menciptakan jamaah yang bertanggung jawab. Nah, yang keempat adalah menumbuh kembangkan bakat-bakat pada jemaah. Lalu di majelis taklim juga mampu mengembangkan agama Islam melalui rangkaian kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Kemudian yang keenam adalah mampu berinteraksinya pada lingkungan, keluarga, dan juga kepada masyarakat dengan baik, dimana mungkin dapat dilihat pada hari ini banyak sekali kasus-kasus di lingkungan sekitar kita yang sering menimbulkan masalah karena sebuah kesalahan kecil saja gitu. Nah, lalu dalam pengajian majelis taklim juga mampu memiliki akhlak yang baik. Yang terakhir adalah indikator keefektivitasan majelis taklim adalah mampu menjadikan berkepribadian yang dinamis juga agamis, yang mungkin sangat membantu dalam menjalani kehidupan di era saat ini. Mungkin sekian indikator efektivitasan majelis taklim yang dapat saya bawakan. Perkenalkan, nama saya Sophia. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung dari kegiatan majelis taklim ini. Pertama, pemerintah setempat seringkali ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan majelis taklim, mulai dari kepala desa, dusun, RT RW, senantiasa memberikan dukungan yang baik secara moral maupun material, sehingga pengajian majelis taklim ini berjalan seperti yang diharapkan. Kedua, respon jamaah. Dengan antusias jamaah dalam mengikuti kegiatan pengajian majelis taklim dan adanya kesadaran dari jamaah bahwa dengan adanya pengajian ini sangat membantu untuk mempelajari ajaran Islam yang baik dan benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya yang ketiga, adanya motivasi dari pendidik atau ustadz sehingga para jamaah memiliki semangat untuk mengikuti pengajian. Selanjutnya yang keempat adalah materi kajian yang menarik dan mudah dipahami oleh jamaah juga sangat penting dalam kegiatan pengajian. Oleh karena itu, pemateri mampu menyampaikan materi dengan mempertimbangkan keadaan jamaah. Selanjutnya yang kelima adalah tempat tinggal jamaah yang dekat dengan majelis taklim. Bagi sebagian jamaah, lokasi menjadi faktor yang sangat mendukung untuk mengikuti kegiatan pengajian. Yang keenam, adanya bantuan fasilitas dari berbagai donatur yang menambah dukungan demi kelancaran seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam majelis taklim, guna untuk mempermudah volume tempat jamaah yang hadir lebih banyak. Yang ketujuh, ada kerjasama antar pihak membuat majelis taklim menambah faktor pendukung lebih banyak, menambah faktor pendukung dari berbagai segi, baik dari pendidik maupun hal yang lainnya, sehingga masyarakat lebih banyak dan antusias terhadap semua kegiatan majelis taklim. Yang terakhir, adanya sebuah organisasi kepengurusan dalam suatu majelis taklim yang membuat faktor pendukung bagi sebuah majelis untuk melancarkan dan mempermudah kinerja serta pengelolaan majelis untuk menciptakan sebuah kegiatan yang berkualitas dan berjalan dengan lancar. Adapun faktor penghambat kegiatan pengajian majelis taklim adalah sebagai berikut. Yang pertama, majelis taklim seringkali mengalami kesulitan dalam mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengajian. Hal itu
Hal itu terjadi akibat keadaan jamaah yang berbeda dan adanya keragaman hambatan dari faktor internal seperti rasa malas para jamaah, rasa lelah, dan faktor usia, sehingga majelis taklim hanya dihadiri oleh jamaah yang sudah lama bergabung dalam pengajian tersebut. Persoalan dana seringkali menjadi hambatan untuk memperlancar kegiatan pengajian, maka dana merupakan hal yang pokok yang menjadi hambatan untuk memperlancar kegiatan pengajian. Maka dana merupakan hal yang pokok dalam kegiatan, karena tanpa dana kegiatan ini tidak akan berlangsung. Dana dibutuhkan untuk mengelola administrasi, penyediaan konsumsi, pembelian peralatan, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil kesimpulan yang telah disampaikan daripada rekan-rekan saya, bahwa pengajian merupakan salah satu kegiatan dakwah yang bersifat zahir karena di dalamnya tidak ada keraguan karena bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, tentu kesuksesan pelaksanaan ini pastinya ada faktor pendukung. Yang pertama, diadakannya organisasi guna untuk mempertahankan kelanjutan kegiatan yang telah beroperasi di masa yang akan datang. Namun seiring berjalannya waktu dan adanya perkembangan ilmu dan pemikiran, dulu majelis taklim ini bersifat non formal, tapi karena sudah memasuki kedudukan yang lebih jelas, maka majelis taklim ini dianggap sebagai salah satu pendidikan yang penting seperti yang banyak diadakan di madrasah ataupun di sekolah lainnya. Karena fungsi dari majelis taklim ini adalah menyampaikan risalah yang penting sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Nah, tentu kegiatan dakwah ini dan majelis taklim ini mempunyai tujuan utama. Yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan generasi bangsa yang berbasis muslim. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.